Selamat pagi para siswa-siswi SMPK Penabur Jakarta. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ mata pelajaran Keterampilan Informatika kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perangkat lunak aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Pada aspek pengetahuan kompetensi dasar 3.2, kita akan mengenal data berupa angka dan hasil perhitungan rumus dan cara menyimpan serta mengaksesnya. Sedangkan pada aspek keterampilan kompetensi dasar 4.2, kita akan membuat sebuah sheet atau lembar kerja yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian beberapa fungsi. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui metode discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai jenis perangkat lunak aplikasi pengolah angka. Yang kedua, melalui tanya jawab dan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah yang bisa diselesaikan menggunakan bantuan aplikasi pengolah angka. Yang ketiga, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan kelebihan dan kekurangan pada berbagai jenis aplikasi pengolah angka. Pada pertemuan kedua ini, kita akan belajar tentang materi jenis-jenis aplikasi pengolah angka, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, aplikasi pengolah angka QSpread. QSpread adalah aplikasi pengolah angka yang bersifat open source dan multi-platform. Open source berarti kita dapat mendownload atau mengunduh secara gratis dari internet dan menggunakannya secara bebas. Berikut ini adalah tampilan dari sheet atau lembar kerja pada perangkat lunak aplikasi QSpread. Aplikasi pengolah angka QSpread memiliki kelebihan diantaranya tampilannya dilengkapi dengan menu dan tombol-tombol sehingga mudah digunakan. Yang kedua, dilengkapi fitur-fitur pengolah angka dengan berbagai macam kemudahan. Yang ketiga, mampu melakukan perhitungan lebih dari 100 fungsi atau rumus. Yang keempat, mampu mengurutkan angka. Yang kelima, dalam satu dokumen mampu memuat banyak lembar kerja dan banyak tabel. Sedangkan kekurangannya adalah tidak mendukung format aplikasi beberapa perangkat lunak pengolah angka lainnya. Sehingga jika ada data yang berasal dari perangkat lunak aplikasi yang lain, tidak bisa dibuka di perangkat lunak aplikasi QSpread. Yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi pengolah angka StarOffice Calculator. StarOffice Calculator adalah merupakan aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh Sun Microsystem. StarOffice Calculator adalah aplikasi pengolah angka yang bersifat multi-platform, yang berarti dapat dijalankan di berbagai sistem operasi, termasuk Microsoft Windows, Linux, Unix, Solaris, dan lain-lain. Berikut ini adalah tampilan dari sheet atau lembar kerja StarOffice Calculator.
Perangkat lunak Start Office Calculator mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya adalah kemampuannya untuk mengenali dan mengklarifikasi data yang ditempatkan di lembar kerja dan membantu penggunanya untuk membuat grafik dari data tersebut, sehingga lebih mudah dikomunikasikan dengan orang lain. Kemudian dapat mengkonversi file yang dihasilkan menjadi dokumen Microsoft Excel. Sedangkan kekurangannya adalah aplikasi ini tidak selengkap Microsoft Excel. Yang ketiga adalah perangkat lunak OpenOffice Calculator. OpenOffice Calculator adalah program spreadsheet yang dapat dipergunakan untuk membuat daftar, memelihara record, dan menganalisis data. OpenOffice Calculator dapat digunakan untuk mengelola data dalam bentuk spreadsheet, menggunakan rumus untuk melakukan perhitungan data, dan menampilkan hasil dalam bentuk grafik. Berikut ini adalah tampilan dari lembar kerja atau sheet perangkat lunak OpenOffice Calculator. OpenOffice Calculator mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama, merupakan aplikasi open source atau gratis. Yang kedua, dapat menyimpan dokumen dalam bentuk PDF. Yang ketiga, dapat menyimpan file dokumen yang dihasilkan dalam format open document atau XML, sehingga dapat dibuka di aplikasi yang bukan pengolah angka saja, melainkan bisa dibuka di aplikasi open dokumen lainnya. Yang keempat, menyimpan file dokumen dalam format yang dapat dibuka dan diedit pada Microsoft Excel. Sedangkan kekurangannya adalah yang pertama, kemampuan yang terbatas dalam pengaturan chart atau grafik. Yang kedua, pengaturan kertas pada OpenOffice Calculator ini tidak sesuai dengan hasil cetakan. Yang ketiga, dalam membuat sebuah baris atau kolom baru pada merge cell, maka akan muncul pesan notifikasi. Yang keempat adalah aplikasi pengolah angka GNumeric. GNumeric merupakan aplikasi pengolah angka yang terdapat pada sistem Linux dengan desktop environment atau lingkungan desktop GNOME. Aplikasi ini tidak jauh berbeda dengan aplikasi pengolah angka lainnya. Berikut ini adalah tampilan dari lembar kerja atau sheet pada perangkat lunak aplikasi pengolah angka GNumeric. Aplikasi pengolah angka GNumeric mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama, memiliki 95% fungsi-fungsi yang terdapat pada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Yang kedua, dapat mencetak lembaran kerja dengan format tertentu dan dilengkapi dengan header. Yang ketiga, dapat menggunakan format file XML. Yang keempat, aplikasi ini berupa open source sehingga bebas digunakan. Kemudian kekurangannya adalah aplikasi ini memerlukan banyak memori atau RAM dan prosesor atau CPU yang berkecepatan tinggi. Yang kelima adalah aplikasi pengolah angka Abacus. Abacus adalah aplikasi pengolah angka yang hanya membutuhkan memori kecil dan sangat mudah digunakan. Awalnya Abacus dikembangkan sebagai proyek mahasiswa di Universitas IST Portugal di bawah bimbingan Profesor Arlindo Oliveira. Berikut ini adalah tampilan layar lembar kerja atau sheet pada aplikasi
pengolah angka Abacus. Aplikasi pengolah angka Abacus mempunyai kelebihan, yaitu fungsi-fungsi standar termasuk fungsi statistik, matematika, keuangan, dan juga interface atau antarmuka yang berbentuk menu yang memudahkan pengguna untuk menyalin persamaan. Kekurangannya adalah lembaran kerja banyak tetapi jumlahnya dibatasi oleh ketersediaan pada memori komputer. Yang keenam adalah aplikasi pengolah angka Lotus 123. Lotus 123 merupakan aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh perusahaan IBM. Lotus 123 dikeluarkan dalam satu paket bersama-sama aplikasi Office lainnya dan dikenal dengan nama Lotus Smart Suite. Lotus 123 merupakan program spreadsheet yang bekerja di bawah kendali sistem operasi DOS. Namun pada perkembangan terakhir, program Lotus mulai digunakan pada sistem operasi Windows dengan hadirnya software Lotus 123 for Windows. Program ini sempat tenar dan banyak digunakan oleh masyarakat dunia di era tahun 80-an. Berikut ini adalah tampilan lembar kerja atau sheet pada aplikasi pengolah angka Lotus 123. Kelebihan aplikasi pengolah angka Lotus 123 diantaranya adalah: pertama, kompatibel dengan teks, fungsi, rumus, dan grafik dari Microsoft Excel. Yang kedua, fungsi-fungsi analisis yang kompatibel dengan Microsoft Excel. Yang ketiga, mengcopy dan memindahkan lembar kerja. Yang keempat, fasilitas Smart Label berfungsi untuk membuat rumus dengan lebih mudah dan cepat. Yang kelima, dapat menggunakan baris sampai dengan 65.536 baris. Sedangkan kekurangannya adalah perangkat lunak ini tidak terkenal seperti Microsoft Excel sebagai program aplikasi pengolah angka. 7 adalah aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah angka yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Aplikasi ini dibuat oleh perusahaan Microsoft Corporation dan didistribusikan bersama dengan paket program Microsoft Office dan tidak berada dalam satu paket sistem operasi Windows. Namun dokumen tersebut dapat juga disimpan dalam format XML, HTML, TXT, CSV, div, dan SLK. Berikut adalah tampilan lembar kerja atau sheet aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Aplikasi pengolah angka Microsoft Excel memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama, dapat menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu lembar kerja atau sheet. Jadi dalam satu lembar kerja atau sheet dapat menampung jawaban 1 juta responden dan 16.000 pertanyaan atau jawaban. Kedua, mempunyai format yang paling populer dan fleksibel sehingga sebagian besar software data entry memiliki fasilitas konversi ke format Microsoft Excel atau bisa juga konversi dari format Microsoft Excel ke software statistik lainnya. Ketiga, memiliki penggunaan rumus yang sangat lengkap sehingga mempermudah aplikasi pengolah angka untuk menghasilkan dokumen yang lebih canggih. Keempat, dengan adanya pivot table, kita bisa bekerja lebih efektif karena tabel summary yang kita rencanakan bisa kita buat dahulu walaupun data belum masuk semua. Setiap ada data masuk, otomatis pivot table akan merefresh sehingga tabel akan terupdate sendiri.
Kekurangan yang ada pada aplikasi pengolahan angka Microsoft Excel adalah diantaranya, pertama merupakan aplikasi berbayar dan memiliki harga yang cukup mahal. Yang kedua, aplikasi memerlukan banyak memori atau RAM dan prosesor atau CPU yang cepat. Yang ketiga, untuk membuat kolom baru yang berisi pengkategorian dari sebuah kolom atau jawaban pertanyaan, atau membuat file responden, kita harus membuat rumus Excel, baik itu rumus matematika, logika, maupun teks. Bagi sebagian orang ini dianggap tidak efektif, karena pada software seperti SPSS, maka bisa melakukan filter atau dengan pengkategorian dengan mudah. Para siswa sekalian, dari hasil kegiatan belajar kita kali ini, maka kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah, perangkat lunak aplikasi pengolah angka merupakan perangkat lunak yang diciptakan secara khusus untuk membantu menyelesaikan persoalan yang menyangkut dengan perhitungan yang melibatkan banyak angka dan rumus dalam prosesnya untuk menghasilkan informasi. Kemudian dari berbagai jenis aplikasi pengolah angka yang kita pelajari, maka kita dapat memberikan sebuah alasan di mana Microsoft Excel menjadi sebuah aplikasi yang sangat populer di dunia. Sebagai penguatan dalam kegiatan belajar kali ini, maka kita akan mengambil sebuah kutipan ayat firman Tuhan yang berasal dari kitab Amsal pasal yang ke-1 ayat 7. Demikian bunyinya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita akhiri kegiatan belajar kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kalian semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.